Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan perdana pada pagi hari ini, eh, kita akan memberikan materi, terutama perkenalan dulu ya, terhadap diri saya juga. Nanti kemudian materi awal tentang teknologi pengembangan media promosi kesehatan. Eh, Biodata, jadi nama saya Yopi Sazaki. Ini bisa dipanggil dengan Pak Yopi. Dimanapun bisa ketemu, bisa ditanya atau disapa. Saya lahir di Bandung tahun 6 Juni tahun 1974. Saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Ada dua kampus ya. Kalau Fasilkom di Indralaya sama di Bukit. Kalau di Indralaya ada di belakang dekat Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian sekarang saya lagi menempuh pendidikan S3 di Universitas Teknologi Malaysia atau UTM. Bidangnya komputer science. Nah, topik penelitiannya waktu saat saya nulis ini itu di programan game atau game programming. Tapi sekarang saya rubah topik menjadi di software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Media sosial yang saya ikuti yang pertama adalah WhatsApp, ya, ini media sosial yang umum. Walaupun ada alternatif Telegram ya, sekarang ada Telegram, tapi ya kita pakai WhatsApp saja. Ini nomor saya 0813 2149 9985. Ini bisa digunakan untuk apa istilahnya dibuat grup ya, grup WhatsApp kelas, yang mana isi grup WhatsApp-nya adalah untuk silaturahim di perkuliahan kita. Bisa izin nggak kuliah atau memberikan kabar sakit atau dan lain sebagainya, termasuk nanti diskusi tentang materi kuliah atau mungkin ada perubahan jadwal. Saya tiba-tiba hari Rabu pagi tidak bisa hadir, nanti kita rubah jadwalnya menjadi jam atau harinya kapan gitu ya. Diskusinya di sana. Kemudian ini Facebook, alamat saya bisa kamu cari, tag aja nama saya Yopi Sazaki, bisa dicari, nanti lihat foto profilnya, kalau memang sesuai ya itu nama saya, Facebook saya di situ. Tidak terlalu sering saya status, tapi ya lumayan lah, tapi nggak tiap hari gitu saya status atau kalau menunjukkan curhatan dan sebagainya ya, jadi nggak terlalu, jadi biasa-biasa aja ya. Saya mengupdate status. Kemudian Instagram Yopi Sazaki. Nah, Instagram ini selain beraktivitas saya share-share juga, tapi dia jadi media untuk pengumpulan tugas. Jadi nanti lebih detailnya nanti pada pas nanti kamu buat tugas, share-nya di Instagram gitu. Nah, caranya gimana segala macam nanti kita ngomong di pas waktu tugas di minggu depan ya. Tapi kalau mau jadi apa istilahnya follower saya di Instagram, boleh dari sekarang boleh. Nah, beberapa mata kuliah saya yang sedang saya ajari, baik semester 5 maupun semester yang sebelumnya, itu tugas-tugasnya ditampilkan di Instagram pada saat pandemi kayak gini. Kenapa? Karena kita lebih enak memantaunya ya. Kalau ngirim ke media sosial yang lain agak repot gitu ya, menurut saya. Jadi kita lihatnya di Instagram. Nanti kita obrolin lebih detail ya tentang bagaimana teknis pengiriman tugas di Instagram. Kemudian saya punya channel YouTube namanya Renting Red. Nah, ini adalah channel YouTube tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada pagi hari ini pun nanti saya rekam, lalu nanti saya upload di Renting Red. Jadi kamu akan bisa membaca, menonton kembali materi yang diberikan pada pagi hari ini dan materi-materi yang setelahnya nanti ya. Dan mungkin ada bahan modul di situ, nanti bisa di link di deskripsinya gitu ya, nanti dipasang di sana. Itu perkenalannya, nanti perkenalan lebih dalamnya setelah materi ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang peranan media dulu. Jadi yang sepanjang pengetahuan saya, jadi ini peranan media tuh gimana gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah perkembangan media komunikasi itu semakin signifikan ya dengan kecanggihan teknologi di seluruh dunia. Jadi artinya media komunikasi yang dulu yang konvensional seperti koran
yang mengandalkan kertas, radio, dan televisi itu makin lama segmennya makin sempit gitu ya. Lebih cenderung sekarang menerapkan teknologi yang lebih simple ya, lebih pragmatis gitu bahasanya, lebih mudah diakses. Kalau TV ya pakai teknologi juga, tapi harus punya TV-nya, punya jaringannya, jaringan TV-nya, atau sinyal di antenanya lebih bagus. Tapi masalahnya di TV tidak bisa kita banyak acara yang kita sukai gitu ya. Paling-paling sinetron atau acara-acara yang gosip atau olahraga yang bisa kita pilih. Tapi kalau kita punya channel YouTube, ya kita bisa banyak platform yang bisa kita tonton, yang kita sukai gitu ya. Sehingga jenisnya pun banyak, dari teknologi, hiburan, ulasan film, kemudian yang lain-lain. Kemudian juga selain itu di internet juga ada bisa nonton film digital gitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi penyedia film online yang berbayar, dan filmnya juga cukup banyak, tidak habis kita untuk menontonnya dalam satu hari. Film itu terlalu banyak stoknya, jadi kita bisa milih. Bahkan film yang lama-lama pun yang pengen kita tonton kembali juga akan bisa tersedia di di platform film berbayar itu gitu ya. Itu salah satu contoh bagaimana media komunikasi makin berkembang. Kalau masalah tadi sudah disampaikan ya, kayak WhatsApp atau Telegram, itu juga Signal ya, sekarang katanya ada Signal juga gitu ya, itu sebagai salah satu aplikasi untuk komunikasi. Kalau dulu kan SMS ya, itu dulunya lagi pakai BBM, betul ya, BlackBerry Messenger. Nah sekarang tren itu KO ya, kalah. Bahkan Facebook yang sebelumnya juga piawai juga udah mulai tersaing dengan WhatsApp, walaupun WhatsApp hanya diakuisisi oleh Facebook. Lebih cenderung jadi komunikasi yang intens adalah di situ gitu, di media sosial kayak WhatsApp. Facebook masih eksis dengan segala fitur yang dia tambah-tambahkan, dan lain sebagainya. Jadi ini menggerus teknologi-teknologi lama, komunikasi lama yang sudah ada gitu. Nah, kemudian komunikasi menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Jadi pesan-pesan yang disampaikan itu harus humanis ya, harus humanis, harus nyampe, karena kalangan masyarakat kita pun ada sangat beraneka ragam, dari mulai secara pendidikan, dari mulai pendidikan rendah sampai yang tinggi, kemudian dari segi cara pola pikir ya, itu kalau pendidikan kan terukur, yang pola pikirnya tidak terukur, ada yang cepat ngerti, ada yang nggak begitu ngerti. Kemudian dari cara gender ya, gender laki-laki dan perempuan itu juga cara penyampaiannya menurut saya juga beda juga. Kemudian juga dari segi usia ya, usia dari muda, kemudian remaja, dewasa, sampai yang orang tua, itu juga beda juga cara menyampaikannya. Nah ini perlu dibuat spesifik yang mana. Jadi kita buat sesuatu ini mau kemana ini diarahkannya gitu ya, mau ke usia umur berapa, mau ke laki-laki atau perempuan, mau usia pendidikannya jenjang yang mana gitu. Ini jadi spesifik gitu ya, tidak bisa kita disamaratakan. Tapi ada juga informasi sampaikan untuk semuanya ada, tapi ya harus bisa dikemas dengan sebaik-baiknya, jadi orang ngerti gitu dengan apa yang kita mau. Contoh yang paling sederhana misalnya tentang COVID ini aja, COVID-19 yang bulan Maret atau Februari-Maret itu mulai terasa di Indonesia tahun 2020 ya, tahun yang lalu. Itu kita agak bias informasi gitu. Kita mencari sebenarnya COVID ini apa gitu ya. Virus penyakit apa, virusnya gimana, cara penyebarannya seperti apa. Sehingga banyak pemerintah sekalipun juga agak sulit untuk bisa memberikan informasi ke kita. Sehingga pada waktu itu saya ingat sekali di Palembang itu masih sepi jalanan karena orang takut keluar gitu. Karena ini pandemi gitu ya, yang takut mudah tertular dan sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan hal itu diedukasi dengan bantuan juga, selain pemerintah juga banyak organisasi massa
layanan-layanan layanan kesehatan, termasuk barangkali Unsri dengan FKM-nya itu memberikan sosialisasi. Sebenarnya COVID itu seperti apa dan seterusnya. Dan lama lanjut itu menjadi sebuah pemahaman, walaupun tidak semuanya juga, sehingga timbul katanya COVID ini adalah sebuah konspirasi lah, COVID ini menguntungkan perusahaan-perusahaan tertentu lah, COVID ini sebenarnya penyakit kutukan dari Tuhan lah, dan seterusnya itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi ini masih jadi hal yang penting buat kita atau buat FKM sendiri untuk bisa memberikan pendidikan atau informasi yang benar terhadap COVID ini. Ini salah satu contohnya. Jadi yang jadi masalah ada di komunikasinya, ya, di komunikasinya. Kemudian manusia melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan menggunakan komunikasi berupa bahasa, ucapan, dan penulisan. Jadi selain komunikasi itu bentuknya adalah ucapan, juga bisa dengan penulisan. Kalau ucapan kan kita langsung ngomong, kayak saya sekarang ngajarin kalian atau memberikan materi tentang media ini, yaitu bentuknya lisan ya, ucapan gitu. Tapi kan ya ini tidak terbatas juga gitu ya. Walaupun nanti ini akan di-share di YouTube, tapi kan belum tentu orang nonton juga gitu. Yang nonton ya kalian aja sama beberapa orang yang lain gitu. Tapi belum tentu semuanya nonton gitu. Itu salah satunya keterbatasannya. Tapi sisi lain juga ada penulisan. Nah, penulisan itu akses penulisan juga menurut saya lebih luas lagi kalau itu disebarkan di media sosial dan sebagainya, dan kemudian itu jadi viral gitu ya, itu jadi jauh lebih baik lagi gitu ya, sehingga bisa dilihat. Nah, jadi selain hal ini mau saya sampaikan bahwa dalam komunikasi itu bisa bentuknya ucapan, bisa juga bentuk tulisan gitu ya. Nah, jika manusia hidup dengan pertumbuhan, maka komunikasi itu berkembang mengikuti kecanggihan teknologi, ya, yang ada di lingkungan masyarakat. Ini jadi strategi. Jadi teknologi itu jadi media untuk bisa menyampaikan yang baik, gitu ya. Beberapa 5 tahun yang lalu, itu banyak perusahaan buat web, gitu ya, website sebagai media komunikasinya, atau profil perusahaannya, bahkan pribadi itu buat blog, gitu ya, sebagai profil dirinya gitu. Tapi kelamaan itu tidak terlalu banyak jadi pengaruh, tidak lihat. Jadi misalnya saya mau tanya nih sama mahasiswa Unsri atau mahasiswa SKM, kamu dalam seminggu pernah nggak lihat situs FKM gitu, website FKM atau website Unsri? Mungkin jarang yang lihat ya untuk melihat itu gitu. Jadi lebih cenderung website tidak terlalu jadi sebuah media komunikasi yang bisa diandalkan gitu. Hanya sekedar untuk jati diri saja. Ini menurut pendapat saya pribadi. Yang sekarang dilihat adalah medsos gitu ya, media sosial. Jadi banyaklah perusahaan, institusi yang selain website dia menggunakan medsosnya untuk di-share, disebarkan untuk update, supaya update berita gitu ya. Jadi artinya kesimpulannya adalah medsos sebagai senjata utama untuk zaman sekarang. Sekarang ini sebagai penyebar informasi. Nah, sekarang tantangan kita adalah memanfaatkan medsos ini gitu ya, untuk bisa menyebarkan informasi-informasi kesehatan kepada masyarakat umum. Nah, sosial media atau medsos ini adalah membuat pengguna komunikasi juga berkembang secara pesat ya. Karena sistemnya adalah dia buat fitur yang orang akan terpacu untuk membuat terus gitu ya. Jadi kalau kamu buat status di Facebook atau di Instagram, itu kalau banyak yang like itu jadinya senang kitanya gitu ya. Jadi membuat kitanya juga semangat tuh membuat sebuah konten gitu. Wah ini banyak sekali follower saya dan seterusnya ya. Walaupun kita nggak tahu juga mereka nge-like itu dengan motivasi apa benar-benar suka atau ya saya karena teman aja gitu ya, atau kepencet gitu ya. Jadi kita nggak tahu motivasinya gitu. Tapi like and dislike itu jadi salah satu alat yang mumpuni ya untuk bisa meningkatkan kita untuk bisa selalu eksis di medsos, atau justru kita nggak mau lagi eksis di medsos gitu. Faktornya jadi apa ya?
Jadi dengan adanya like and dislike atau share itu adalah candu ya, kalau bahasa sayanya sederhana, jadi sebuah kecanduan untuk bisa membuat konten. Nah, yang jadi permasalahan adalah menurut saya juga masyarakat kita juga lebih cenderung ke hal-hal yang sepele gitu, menyukainya konten-kontennya. Kalau hal yang serius atau yang berguna agak kurang direspon sama mereka gitu ya. Contoh misalnya banyak sekali di YouTube konten-konten menurut saya sih tidak begitu mendidik gitu ya, hanya mengulas gaya hidup, hubungan antar manusia gitu ya, yang sifatnya juga tidak terlalu bermanfaat betul gitu ya untuk dibahas di situ, tapi yang menyukai banyak banget gitu. Di sisi yang lain konten-konten pendidikan, ilmu pengetahuan, wawasan gitu ya, itu justru cenderung tidak terlalu banyak yang suka gitu, yang like-nya, yang subscribe-nya juga kurang. Jadi di YouTube banyak sekali konten-konten tentang pendidikan juga gitu, tapi yang like-nya ya nggak ada juga, nggak terlalu banyak. Jadi kalau konten-konten profile selebritis, kehidupan dia dari mulai makan sampai makan lagi, tidur dan sebagainya, buat prank dan sebagainya, itu banyak yang disukai. Itulah ironisnya Indonesia ya. Jadi belum begitu bisa memilah dan memilih mana yang konten yang berkualitas, mana yang justru tidak berkualitas ya gitu. Itu yang jadi permasalahan. Tapi itulah realnya di negara kita gitu ya. Nah, media sosial ini mempunyai semua kelebihan yang dimiliki oleh komunikasi digital, seperti ya pertukaran informasi, bisa diakses di mana saja, kapan saja, itu yang sangat mudah. Jadi kalau kamu datang ke sebuah tempat di misalnya di pusat perbelanjaan atau di kafe atau apa, itu banyak mahasiswa atau bukan mahasiswa, orang yang di situ justru asik dengan HP-nya karena dia melakukan interaksi secara media sosial gitu ya. Dan keuntungan yang berikutnya adalah memangkas jarak dan waktu ya. Jadi ya kita nggak perlu hadir di sana untuk melihat sesuatu, cukup melihat videonya saja itu sudah menghibur kita atau menarik minat kita. Atau kita melihat konten yang bagus, misalnya ulasan tentang sebuah game ya yang disukai banyak anak muda, atau ulasan film atau ulasan gadget, itu bisa kita lihat. Kita nggak punya gadgetnya, kita tahu barang itu seperti apa gitu ya, yang dimiliki, atau gadget yang termahal sekalipun, karena dibahas di media sosial ya, di YouTube gitu ya. Nah, kemudian dengan kelebihan kemudian dimiliki, media sosial menjadi populer, saya digunakan banyak orang. Saya pernah baca datanya bahwa jumlah penyebaran ponsel di Indonesia itu sudah cukup hampir menyamai jumlah bahkan 2 kali jumlah penduduk yang ada di Indonesia katanya. Karena di negara kita itu pengguna atau pemilik handphone itu satu orang bisa lebih dari satu gitu, bisa 2, bisa 3 tergantung kebutuhannya. Apakah itu bermasalah? Ya enggak juga, sepanjang mereka bisa menghandle atau memaintain handphonenya ya enggak jadi masalah. Kemudian dalam perkembangannya, media sosial bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama, tapi juga sebagai alat bisnis. Ya, sebagai alat bisnis, kemudian promosi, pencitraan, hingga alat bagi pemerintah untuk dapat menjangkau rakyat. Ya, jadi kayak viral ya, sebuah konten itu jadi viral, kemudian banyak yang bisa memuji, bisa menghujat dari viral itu, bisa meniru, bahkan bisa tidak meniru ya yang viral itu jadi sebuah apa istilahnya, hal yang dilihat orang ya. Kalau viral banyak ya mempengaruhi orang juga. Contoh yang paling gampang ya, misalnya viral kemarin, udah lama sih, ada pengendara motor yang ada masalah dengan pas pampres jadi viral gitu ya. Terlepas pro kontra, ada yang dukung yang motornya, komunitas motor itu, ada yang mendukung pas pampres menegakkan aturan. Tapi viralnya itu yang jadi permasalahan.
Itu salah satu contoh. Dengan demikian, secara tidak langsung media sosial berperan penting ya dalam meningkatkan penggunaan komunikasi digital oleh masyarakat luas. Jadi sangat penting. Makanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, banyak instansi pemerintah, swasta, pribadi atau tokoh masyarakat itu membuat channel-channel YouTube atau channel-channel media sosialnya sebagai komunikasi gitu ya. Sementara untuk TV dan sebagainya sudah mulai ditinggalkan, cepat atau lambat mereka akan beralih ke platform digital. Menurut Rudolf V. Verderber, komunikasi itu mampu memberikan kesenangan atau hiburan bagi penggunanya dalam bentuk interaksi dengan sesama. Jadi kalau kamu berinteraksi dengan sesamanya itu bisa membuat hiburan buat kita juga gitu ya, memberikan kesenangan gitu. Nah, dengan adanya medsos atau media sosial, komunikasi digital menjadi sebuah cara komunikasi yang sangat populer, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hiburan sehari-hari ya, atau konstruksi realitas sosial. Jadi akhirnya waktu kita habis di medsos gitu. Itulah jadi sebuah tantangan ya. Saya nggak anggap bukan sebuah permasalahan, ini sebuah sunatullah kalau bahasa agamanya. Jadi mau nggak mau memang dunia digital harus beriring sejalan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibaratnya kalau kamu datang ke kampus lalu kelupaan HP, kamu akan rela balik ke rumah atau ke kosan untuk ngambil HP. Karena saking ketergantungan kita dengan handphone. Jadi rasanya agak sulit buat kita untuk bisa lepas dari handphone untuk di zaman sekarang. Tapi ada juga beberapa orang yang saya baca, mereka lebih bahagia tanpa handphone. Jadi nggak ada media sosial, handphonenya pun disimpannya, dan dia menjalani hidupnya dengan tanpa istilah mana aku udah sekarang toksik gitu ya. Nggak ada racun, dan mereka senang menghidup kehidupan situ. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi kebanyakan adalah mereka menyukai interaksi media sosial menggunakan handphone. Nah, melalui media sosial, komunikasi digital menawarkan hiburan dalam bentuk interaksi dengan sama pengguna medsos lainnya. Tadi udah saya sampaikan juga, ada like, emoji ya, ekspresi diri, menghilangkan penat, atau mengalihkan perhatian dengan bermain game, atau sekedar mengikuti kabar berita dalam akun medsos suara untuk menghabiskan waktu. Sifat yang ada juga tadi belum dibahas, bahwa dengan ada media sosial ini, informasi yang terjadi pada saat sekarang yang ada di Jakarta itu saat itu juga akan di-share dan kita akan tahu. Ya, jadi kita akan cepat tahu. Permasalahannya adalah dari sisi kecepatan itu diakui, tapi kadang-kadang orang Indonesia ini tidak mampu menyaring mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Jadi harus saringannya di akal sehat gitu ya. Ini benar apa enggak gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang hoax itu hati-hati. Jangan langsung menyebarkan. Filternya ada di diri kita. Kalau ini nggak layak tuh disebarkan, walaupun benar ya nggak usah juga gitu. Diam-diam aja ya, dalam artian seperti itu. Tapi di kita malah justru enggak gitu. Berapa hari yang lalu ada salah satu selebritis di Indonesia itu dihujat atau dikata-katain lah di Instagram. Kemudian keluarganya mencari lalu melaporkan ke kepolisian. Agak unik gitu ya, mengeluarkan adrenalin atau motivasinya untuk menghujat, mengkritik, ya bukan kritik sih, masih mungkin nggak terlalu berat ya, menghujat, menghina orang lain melalui medsos gitu. Agak unik gitu ya, makanya hati-hati betul kita menggunakan media sosial ini, bukan semata-mata nanti kita akan dituntut oleh orang tersebut, tapi juga itu menunjukkan karakter kita juga gitu ya, kepribadian kita. Jadi saya sih menganggap kalau dulu omonganmu itu adalah harimaumu, ya sekarang jarimu itu adalah ya mungkin harimaunya ya sekarang ini, bukan lagi mulutnya tapi jari yang mengetik di medsos. Nah, apa saja sih aplikasi yang akan diajarkan di semester ini gitu ya? Ini hanya beberapa nanti tentatif yang akan bisa, mudah-mudahan semuanya bisa diajarin. Yang pertama adalah video script Sparkle. Ini tidak berurutan ya. Maksudnya apakah nanti video script ini akan dimajukan duluan? Enggak, nanti mungkin di akhir kalau ini. Ada PictoChat sebagai desain, ada Canva, ada PowerPoint. Ya, bahkan PowerPoint pun
bisa dijadikan semacam alat komunikasi. Nanti diajarin gimana caranya menggunakan PowerPoint gitu ya. Saya rasa itu untuk materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti setelah sesi ini ditutup, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.